Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Di dunia ini tidak ada yang kekal, kecuali perubahan. Dalam dunia politik pun, yang kekal itu adalah kepentingan. Tetapi di dalam keyakinan kita, yang kekal hanyalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Yesus tidak akan berubah dari dulu, kini, dan hingga masa yang akan datang. Jika Yesus itu kekal untuk selamanya, maka Yesus akan mampu mengubah hidup kita dari sehari ke sehari. Pertanyaannya adalah, pembaharuan hidup apakah yang akan kita terima dari firman itu? Yang pertama, melayakkan kita di dalam mengikut Yesus. Kelayakan kita di hadapan Tuhan dapat dikerjakan dengan mengendalikan kehidupan kita setiap hari berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman itu akan terus mengajar kita tentang apa yang benar, menegur kita atas kesalahan yang telah kita lakukan, membetulkan kita tentang apa yang salah, mengajar kita supaya hidup menurut kehendak Tuhan, dan memperlengkapi kita dengan sempurna untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah pertumbuhan rohani. Tujuan yang utama mengapa kita perlu firman adalah untuk bertumbuh. Karena firman Tuhan itu dapat mengatakan apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi cobaan. Firman Tuhan juga akan mampu memberitahu kita akan hal-hal yang ada di hadapan kita. Sebagai contoh, kematian. Banyak orang yang takut mati sebab mereka tidak tahu apa yang terjadi selepas kematian itu. Namun demikian, melalui firman kebenaran, kita diyakinkan akan masa depan kita. Yang ketiga adalah persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari akan lebih erat dan akrab. Memang kita tidak dapat menyangkal kebenaran bahwa firman Tuhan mengekalkan keintiman atau keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Membaca Alkitab berarti membiarkan kita disapa oleh Tuhan. Mendengar Yesus berkata kepada kita berarti membiarkan diri kita dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat adalah menyegarkan kehidupan rohani kita setiap hari. Firman itu menolong banyak orang yang mengalami dan menghadapi kesukaran hidup, baik dari segi ekonomi, politik, pekerjaan, dan sebagainya. Firman Tuhan itu sesungguhnya memberikan semangat kepada mereka yang lemah, memberikan pengertian kepada mereka yang tertekan, dan sebagainya. Pembaharuan secara rohani kita dapat terjadi jika kita membiarkan kebenaran firman Tuhan itu bekerja bebas dalam kehidupan kita secara pribadi. Kebenaran firman Tuhan dapat mengekalkan pembaharuan dalam hidup kita setiap hari. Sebab melalui firman Tuhan, perkara yang baru dinyatakan kepada kita setiap hari. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan yang kekal itu mengubah semua pola kehidupan kita menuju pola kehidupan yang berkenan kepadanya. Amin.
Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP dalam orientasi pelayanannya di tahun 2022 menetapkannya sebagai tahun kesehatian. Seluruh program pelayanan menjadi pengejawantahan tema besar tahun kesehatian berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Panitia Tahun Kesehatian telah melaksanakan berbagai program unggulan yang tepat guna dan tepat sasaran. Seluruh lini pelayanan gereja, baik pelayan tabisan dan non-tabisan, seluruh lapisan anggota jemaat, lintas kategorial, kaum disabilitas, dan bahkan lintas agama dan lintas kepercayaan telah disentuh dan digerakkan menuju kesehatian. Maka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja, dan sebagai wujud apresiasi penuh kepada kontribusi dan keterlibatan seluruh warga jemaat, maka HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada hari Senin 14 November tahun 2022 mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Sopo Bolon, Gedung Sopo Marpikir HKBP. Rangkaian ibadah dan perayaan puncak akan dilayani dan dipimpin oleh Opue Porus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan dimeriahkan oleh artis Batak Nasional Victor Hutawarat. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan perayaan akan ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui kanal YouTube New Kairos TV Official. Dengan kerendahan hati kami mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi, mendukung dan mendoakan agar ibadah dan perayaan ini berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.